Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani A. Latifah Kuternada Syam dengan NIM 2012 10047 kelas 22D. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi Sistem Informasi. Untuk memenuhi tugas pra-UAS saya dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan mempresentasikan salah satu tema yang telah saya ambil, yaitu efektivitas penggunaan token pulsa listrik dibandingkan dengan sistem konvensional di PLN. Keberadaan PLN memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pelayanan dari PLN, maka rakyat Indonesia dapat menikmati aliran listrik. Namun, pendistribusian pasokan listrik dari PLN kepada pelanggan yang menggunakan meter konvensional masih terdapat beberapa masalah, seperti tingginya tunggakan tagihan, kesalahan baca meter, pemakaian yang tidak terkendali, dan sebagainya. Dengan adanya kasus-kasus tersebut, masih menandakan adanya permasalahan dalam pendistribusian aliran listrik kepada pelanggan pasca bayar. Agar dapat mengatasi masalah tersebut, pihak dari PLN berinovasi dengan dikeluarkannya surat edaran dari PT PLN Persero mengenai program listrik prabayar. Perbandingan listrik prabayar dan listrik konvensional. Sebelum adanya listrik prabayar, para pelanggan PLN menggunakan layanan listrik pasca bayar, di mana pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu, lalu melakukan pembayaran pada bulan selanjutnya. PLN lalu melakukan pencatatan meter, lalu hasilnya akan dihitung. Akhirnya, PLN akan menerbitkan rekeningnya harus dibayar pelanggan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak membayar atau terlambat, maka akan dilakukan pemutusan aliran listrik dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan mekanisme program listrik prabayar, pelanggan terlebih dahulu mengeluarkan uang untuk pembelian listrik yang akan dikonsumsi. Pelanggan kemudian diberikan meter prabayar. Pada meter tersebut terdapat informasi jumlah energi listrik yang masih bisa dikonsumsi. Persediaan KW tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan demikian, pelanggan dapat mengetahui konsumsi listrik dan mengatur penggunaan listrik agar tidak boros. Tujuan program listrik prabayar. Tujuan diluncurkannya program listrik prabayar ini yaitu 1. Menekan tingginya tunggakan rekening listrik. 2. Menghindari penipuan oknum pegawai PLN. 3. Menghindari kesalahan pencatatan meter. Dan 4. Membantu pelanggan mengatur penggunaan listrik. Sasaran utama program listrik prabayar. Sasaran utama untuk program listrik prabayar ini lebih kepada pelanggan yang sering memiliki tagihan rekening yang membengkak sehingga sering melakukan tunggakan pembayaran tiap bulan. Juga untuk rumah yang dikontrakkan atau kos agar tiap penyewa bisa mengatur penggunaan listrik masing-masing. Keuntungan program listrik prabayar. 1. Lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik. Pelanggan lebih mudah memantau pemakaian listrik setiap hari. Bila dirasa boros, pelanggan dapat mengurangi pemakaian listriknya. Kedua, dapat disesuaikan dengan anggaran belanja. Dengan nilai pulsa listrik memberikan keleluasan pelanggan dalam membeli sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketiga, tidak terkena biaya keterlambatan. Tiada
Tidak ada biaya tambahan karena lupa atau tidak sanggup membayar, karena jika pulsa listrik habis, listrik akan langsung otomatis mati. Keempat, tepat digunakan bagi pemilik usaha kos atau kontrakan. Pemilik kos tidak perlu khawatir dengan tagihan listrik yang tidak dibayar karena pemakaian listrik sudah menjadi tanggung jawab penyewa. Dan kelima, tidak ada kesalahan pencatatan meter. Meter prabayar dapat secara otomatis mencatat pemakaian listrik Anda secara akurat tanpa adanya human error. Dampak program layanan listrik prabayar bagi PLN. 1. Pendapatan diterima perusahaan lebih cepat. Kedua, tidak ada tunggakan. Ketiga, proses bisnis lebih sederhana. Keempat, biaya operasi berkurang. Dan kelima, komplain berkurang, misalnya salah catat, pembengkakan tagihan, salah pemutusan, dan lain-lain, sehingga image perusahaan membaik. Analisis efektivitas penggunaan token listrik. Apakah produk listrik prabayar sudah efektif memenuhi harapan pelanggan? Menurut Yeni Rizal, hasil penelitiannya tentang efektivitas penggunaan listrik prabayar adalah hasil pertanyaan terbuka tentang apakah produk prabayar yang dikeluarkan PT PLN Persero sudah efektif memenuhi harapan pelanggan. Responden pun menjawab ya sebanyak 34 orang dengan persentase 68,00%, tidak sebanyak 16 orang dengan persentase 32,00%, dan tidak menjawab sama sekali yaitu sebanyak 0 orang dengan persentase 0,0%. Mudahnya memantau angka pemakaian listrik mereka dianggap efektif bagi pelanggan. Cara pembelian tokennya pun cukup mudah dan efektif bagi pelanggan. Itu merupakan alasan utama mengapa token listrik menjadi sangat efektif bagi pelanggan PLN. Pembelian token dapat dilakukan di loket pembayaran yang bekerja sama dengan PLN, ATM, bahkan melalui M-Banking. Oleh karena itu, pembelian token listrik memberikan kepuasan bagi pelanggan. Dengan tidak adanya batas waktu bagi pelanggan, prabayar jadi lebih efektif dan efisien karena pelanggan bisa terus menambahkan jumlah token sebelum nominalnya habis. Berikut ini adalah diagram proses bisnis token listrik prabayar, yaitu pelanggan mendatangi bank atau penyedia penjualan token, lalu menyerahkan nomor meter dan atau ID pelanggan. Petugas atau penjual akan mencetak bukti transaksi pembayaran. Lalu data-data dari token yang telah diinput akan otomatis masuk ke jurnal penjualan token listrik prabayar. Kekurangan dari token listrik prabayar ini ialah 1. Terjadi pemadaman tiba-tiba jika pelanggan lupa mengisi kembali token listrik. 2. Penginputan token masih bersifat manual, mengingat nomor token yang harus diinput berjumlah 11 digit. Jika saya adalah project manager dari project yang ditawarkan PLN, solusi yang akan saya tawarkan yaitu saya akan mengintegrasikan meteran pelanggan dengan teknologi digital. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan, meter dapat tersambung langsung dengan head komputer. Jadi ketika pelanggan membeli token listrik, otomatis ID meter akan terisi tanpa perlu menginput manual kembali.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat beberapa kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.